Sehat-sehat saja bukan? Sudah siap belajar pada hari ini? Kamu pasti pernah kan menanggapi hasil karya temanmu? Atau pernah memberikan tanggapan dari sebuah film, novel, cerpen, lagu, atau lukisan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks tanggapan. Materi yang akan kita bahas adalah tentang pengertian teks tanggapan, tentang tujuan teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, dan apa saja syarat dari sebuah teks tanggapan. Untuk lebih memahaminya, yuk simak baik-baik penjelasan berikut ini. Teks tanggapan adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau menanggapi suatu teks atau karya, baik berupa teks sastra, artikel, berita, atau karya seni. Nah, artinya di sini, pada sebuah teks tanggapan, kita bisa menyampaikan pendapat kita atau tanggapan kita tentang suatu teks atau karya yang akan menjadi objek dari penilaian atau tanggapan kita. Ada dua bentuk tanggapan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, bentuk persetujuan berupa pujian atau memuji. Pujian atau memuji akan kita sampaikan dalam sebuah tanggapan kita jika kita menyetujui sesuatu yang disampaikan dalam sebuah teks tanggapan atau kalau kita menyukai suatu karya sastra. Bentuk yang kedua yaitu bentuk tidak setuju atau penolakan yang dituangkan dalam bentuk kritikan atau kritik. Kritikan atau kritik boleh kita sampaikan, tapi haruslah kritikan atau kritik yang membangun sebagai evaluasi atau bahan perbaikan untuk teks atau karya berikutnya. Tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan atau kekurangan dari suatu teks atau karya yang disertai dengan saran. Jadi, tanggapan yang akan kita berikan tersebut itu bertujuan untuk memberikan penilaian, baik penilaian kita berikan itu berupa kelebihan suatu teks atau karya ataupun kekurangan dari teks atau karya, dengan catatan disertai dengan saran yang membangun. Ada 4 ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, teks tanggapan harus bersifat objektif, artinya harus sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, teks tanggapan harus menggunakan bahasa atau kalimat yang sopan, logis, dan jelas. Yang ketiga, di dalam teks tanggapan terdapat penilaian, baik itu tentang kelebihan dan juga tentang kekurangan suatu teks atau suatu karya. Dan yang terakhir, di dalam teks tanggapan terdapat saran yang digunakan sebagai bahan evaluasi atau perbaikan untuk teks atau karya berikutnya. Berikutnya akan kita bahas adalah syarat teks tanggapan. Ada 2 syarat teks tanggapan. Yang pertama yaitu objektif. Objektif berarti kita harus menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, atau sesuai fakta, atau sesuai dengan kenyataan. Yang kedua yaitu santun. Santun di sini berarti bahasa atau kata yang kita gunakan atau cara penyampaian suatu tanggapan harus berdampak positif. Meskipun yang kita sampaikan adalah tentang hal yang kurang baik, tetapi harus sampaikan dengan cara dan bahasa yang baik pula. Berikut adalah contoh dari penggalan teks tanggapan. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik.
seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan, matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit atau menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi. Sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, dari penggalan teks tanggapan ini, nampak sebuah penilaian yang berisi kelebihan dari lukisan Affandi. Selain kelebihan dari lukisan Affandi, juga disampaikan bentuk tanggapan berupa persetujuan, yaitu memuji atau memberikan pujian tentang lukisan yang diberikan atau ditampilkan oleh seorang maestro ternama yang bernama Affandi. Bagaimana Ananda? Sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Oke Ananda, itulah penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatannya ya Kak ya. Tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah.